야, 너 나가라고! 야, 너 나가! Halo Rebahaners, kali ini Skenalur bakalan review sebuah film trailer berjudul Alive. Sesuai judulnya, film ini menceritakan tentang seseorang yang bertahan hidup di tengah wabah yang sangat aneh. Mereka yang terinfeksi bisa langsung menyerang manusia. Mau tahu kayak gimana ceritanya? Yuk lanjut simak aja. Film diawali dengan seorang pemuda yang mematikan alarmnya. Pemuda itu malah mau tidur lagi, tapi akhirnya dia bangun juga. Dia mencari ibunya tapi ternyata pergi. Dia pun lanjut main game. Tak lama teman gamenya menyebut tentang berita di TV dan CGI. Lalu langsung saja pemuda itu menyalakan TV dan ada berita tentang hari ini, yaitu akumulasi debu terburuk. Tapi setelah itu saluran TV-nya mati, diikuti juga dengan HP pemuda itu yang berbunyi tanda dalam keadaan darurat. 올해 초부터 축적된 초미세먼 퇴학 농도를 Ternyata di luar sana banyak orang yang melakukan kekerasan ekstrim, skalanya bukan hanya seluruh kota, tapi juga seluruh negeri. Pemuda itu langsung melihat kondisi di luar yang sudah sangat tidak kondusif dari apartemennya dan dia pun kaget, karena orang-orang di luar sudah seperti zombie. Kemudian datang mobil pemadam kebakaran. Pemuda itu seperti mau menghubungi seseorang lewat ponselnya, tapi dia kaget saat ada ledakan. Kemudian terlihat juga seorang ibu yang menghampiri anak perempuannya yang baru saja pulang sekolah. Anak itu tampak ketakutan dan minta perlindungan. Tapi ternyata ibunya juga sudah menjadi zombie dan menyerang anaknya. Pemuda itu yang melihatnya langsung ketakutan. Tak lama kemudian ada suara yang mengetuk pintu apartemennya sambil berteriak. Dari pintunya si pemuda itu pun mengintip. Lalu perlahan membuka pintu dan dengan cepat seseorang masuk ke apartemennya yang ternyata itu adalah tetangganya. Tetangganya cerita kalau kakaknya tiba-tiba saja menyerangnya. Pemuda itu yang masih ketakutan saat melihat kejadian ibu yang menyerang anaknya barusan sepertinya parno dan jadi mengusir tetangganya itu. Sebelum pemuda itu benar-benar mengusirnya, tetangganya izin ke toilet dulu, setelah itu dia janji dia akan pergi. Tiba-tiba saluran TV-nya kembali dan ada berita tentang kota-kota besar yang tak terkontrol dan situasinya makin kacau. 다시 말씀드리겠습니다. 감염된 사람은 어느 시점에서 굉장히 폭력. Ternyata semacam ada wabah yang penularannya sangat cepat dengan gejala perubahan yang amat brutal, menjerit dan pendarahan mata. Mereka yang terinfeksi melakukan perilaku kanibalisme. Pemuda itu kaget dan seperti langsung mengambil alat untuk berjaga-jaga. Di belakangnya tetangganya sudah keluar dari toilet dan tampak sangat mencurigakan dengan memegang lehernya. Pemuda itu yang menyadarinya langsung saja mengancamnya dengan pisau karena dia janji mau keluar apartemennya setelah ke toilet, tapi nyatanya masih belum keluar juga. Tetangganya memohon untuk mengizinkannya tetap di apartemennya 1 jam lagi. Pemuda itu menyadari tangan tetangganya terluka, tapi dia meyakinkan pemuda itu kalau dia baik-baik saja, tapi dengan nada yang panik. Matanya pun juga seketika berubah menjadi merah. Langsung saja tetangganya berkaca dan dia semacam denial meyakinkan kalau dia baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian sangat terlihat jelas kalau dia terinfeksi wabah itu. Pemuda itu pun kembali menyuruhnya keluar dengan menodongkan pisau dan berteriak. Sekejap tetangganya pun terdiam, tapi setelah itu ia langsung menyerang pemuda itu. Ketika mendekat, pemuda itu langsung mendorong tetangganya yang sudah terinfeksi wabah ke pintu apartemen dan mendorongnya keluar. Saat akan menutup pintunya kembali, tetangganya masih berusaha untuk masuk lagi.
Tapi pemuda itu menyerangnya dengan pisau dan akhirnya pemuda itu pun aman. Junyu itu kemudian mengintip dari pintu apartemennya dan dia melihat ada lagi yang terinfeksi wabah itu sedang menyerang yang lain. Dia pun tambah ketakutan, ditambah lagi darahnya masuk ke apartemennya. Langsung saja dia mendorong kulkasnya sampai ke dekat pintu apartemennya untuk berjaga-jaga. Lalu dia minum minuman kaleng sejenak dan mengecek HP-nya. Ternyata dia dapat notifikasi SMS untuk tarik tunai. Sepertinya dia mencoba menghubungi customer service tapi tidak bisa dihubungi. Kemudian ada SMS dari ibunya yang bertanya tentang kondisi Junyu. Ibunya juga bilang untuk tidak membukakan pintu ke sembarang orang. Ibunya menginformasikan juga kalau dia tidak mungkin pulang tapi kondisinya aman. Ibunya berpesan kalau Junyu harus bertahan. Kemudian dia menulis di kertas memo tulisan, "Aku harus bertahan," dan menempelnya di foto keluarganya. Terlihat juga ada beberapa stok makanan, tapi sepertinya stok makanannya sudah menipis. Di hari kedua, Junyu terbangun karena mendengar suara gebrakan pintu. Terlihat TV-nya masih menyala dan dia kembali menghubungi lewat telepon tapi tetap tidak bisa. Lalu dia menulis data diri dan alamatnya di sebuah paper bag dan memfoto dirinya dan tulisan itu untuk diposting di sosial media. Di sosial media, dia juga melihat ada seseorang yang mencari sinyal pakai tongsis dan naik ke balkon. Sebab sambil bercanda, akhirnya dia pun jatuh ke bawah. Junyu punya ide untuk mencari sinyal dengan drone dan hanya disimpan di situ. Saat dia akhirnya dapat sinyal dan mau menelpon ayahnya, ternyata baterainya lowbat. Akhirnya dia main game saja, tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia pun jadi kesal. Terdengar ada suara tembakan dari luar. Junyu penasaran tapi dia malah hampir kena tembakan yang menembus kaca apartemennya. Ternyata itu tembakan seorang polwan yang menembak orang-orang yang kena wabah. Tapi tiba-tiba pelurunya habis dan akhirnya dia diserang dan diseret oleh teman-teman polisinya yang sudah terinfeksi. Junyu yang melihat itu langsung berteriak dan menunjukkan keberadaan dirinya ke polisi yang terkena wabah itu. Tak lama kemudian ada suara gebrakan pintu. Junyu kaget dan berjaga-jaga dengan mengambil stick golf. Ternyata yang datang itu adalah yang sudah terinfeksi dan mau menyerang Junyu. Junyu awalnya mendorong kulkasnya tapi akhirnya dia memancing kanibal itu untuk loncat ke bawah. Junyu yang berpura-pura loncat harus bersusah payah naik lagi. Sebelum naik, dia melihat polwan tadi yang juga sudah terkena wabahnya. Junyu akhirnya merekam video untuk menginformasikan kalau dia sudah 2 hari terperangkap di rumahnya. 오준호라고 합니다. 제 채널 구독하셨던 분들은 저를 모리스 유기로 더 잘 아실 텐데. Lalu dia menonton perkembangan berita dan saat dia melihat iklan mie instan, dia juga jadi mau. Akhirnya dia memakan stok makan malam terakhir yang dimilikinya. Selain makanan yang habis, air di apartemennya pun juga mati, ditambah lagi dia menumpahkan air mineralnya. Karena haus, dia pun meminum air mineral tumpahan yang di meja. Di hari ke-10 dia masih bertahan. Dia sama sekali tak mau keluar dan lebih suka mati kelaparan daripada harus terkena wabah. Dia bertahan dengan meminum minuman keras milik ayahnya. Karena teringat ibunya yang lebih suka mendengar radio, Junyu pun akhirnya membuka radio offline yang ada di HP-nya. Yang bisa terhubung dengan 3,5 mm tapi lagi-lagi tidak berhasil karena headsetnya nirkabel semua. Dia kemudian mendengarkan musik dan tiba-tiba berhalusinasi kalau ayah, ibu dan saudaranya pulang. Saat memeluk ibunya, dia pun kembali sadar dan menjadi menangis campur kesal.
Setelah itu dia dapat pesan suara dari ibunya. Karena sinyalnya timbul tenggelam, dia mengambil resiko dengan naik ke atas pegangan balkon dan memakai tongsi seperti yang dia lihat di video waktu itu. Ibunya bilang, ibu, ayah, dan kakaknya berlindung di kantor ayahnya. Tak lama kemudian ibunya terdengar seperti diserang orang yang sudah terinfeksi. Ayah dan kakaknya pun panik. Mendengar hal itu, Junyu sangat kesal dan memutuskan untuk keluar apartemennya. Dia membunuh satu orang yang terinfeksi dengan stick golf dan menantang yang lainnya untuk keluar. Terlihat tetangganya tadi yang sudah jadi kanibal dan tidak lama ada rombongan kanibal dari arah yang berlawanan yang mengejar seorang perempuan. Rombongan kanibal itu pun menjadi mengejar Junyu. Akhirnya Junyu bersembunyi di suatu tempat yang masih area apartemennya. Dia berhasil mengelabui para kanibal itu dan kembali ke kamar apartemennya. Tapi saat dia menutup pintu, para kanibal itu menyadarinya dan mencoba untuk membuka pintu apartemennya yang untungnya sudah dikunci oleh Junyu. Junyu masih bertahan di hari ke-20, terlihat ada suara ledakan dari luar. Setelah itu dia kembali merekam video yang hanya mengucapkan selamat tinggal dan lalu dia melakukan percobaan bunuh diri dengan gantung diri. Saat sudah awal gantung diri, ada laser dari luar yang mengarah ke wajahnya. Seketika dia pun tidak jadi bunuh diri. Ternyata yang memainkan laser adalah seorang perempuan. Dia adalah tetangganya di seberang apartemen yang juga masih bertahan. Mereka akhirnya janjian jam 7 pagi untuk mengobrol lagi. Di apartemen perempuan itu terlihat ada suara kanibal dan perempuan itu berjaga-jaga dengan senjata pertahanannya dan akhirnya kondisi kembali aman. Junyu baru terbangun jam 11 siang. Saat ke balkon dia tidak melihat ada perempuan itu. Tapi akhirnya perempuan itu muncul dan bilang kalau Junyu terlambat. Mereka akhirnya pun berkomunikasi dengan mengetik tulisan di gadget masing-masing. Perempuan itu ternyata bernama Kim Yubin. Karena ada suara, Kim Yubin kembali ke kamarnya. Mereka kembali janjian besok pagi jam 7. Ternyata ada kanibal yang masuk perangkap Yubin. Dan Yubin pun menghabisinya dengan kampak. Sudah jam 7 dan kali ini Junyu sudah siap. Tapi Junyu ternyata merasa lapar. Kemudian Yubin mencoba melempar bola softball yang terhubung dengan tali ke arah apartemen Junyu, tapi gagal dan jatuh ke parkiran. Junyu lalu memakai drone-nya lagi dan memberi tali, hingga talinya bisa menghubungkan apartemen mereka berdua. Langsung saja Yubin mengirimkan makanan melalui tali itu. Tak lama kemudian Junyu melihat kalau ada kanibal yang memegang tali bola softball itu dan kanibal itu menarik tali yang menghubungkannya juga dengan meja. Yubin yang mau menghentikan mejanya malah terbentur dan pingsan. Kondisi makin parah karena kanibal naik dengan tali itu menuju apartemen Yubin. Junyu tidak tinggal diam dengan melemparkan botol bekas minuman keras ke kanibal itu, tapi salah sasaran dan hanya mengalihkan kanibal yang dulunya petugas pemadam kebakaran itu selama beberapa saat. Akhirnya Junyu mengalihkannya dengan kembali menggunakan drone dan sampai melukai wajah kanibalnya. Kanibal itu menghancurkan drone Junyu, tapi kemudian Yubin yang sudah sadar menghabisinya dengan kampak andalannya. Terlihat Junyu yang memandangi memonya untuk terus bertahan, tapi dia merasa makanan tadi tidak cukup. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar lagi dan melewati beberapa kanibal yang mati dan harus menahan nafasnya saking bau darahnya. Dia mengambil sesuatu di saku salah satu kanibal, tapi tak lama ada suara kanibal, jadi dia langsung mematikan senter yang dia pakai di kepala. Lalu dia pun masuk ke salah satu kamar apartemen yang terlihat ada kaki. Karena ada sepatu di dekatnya, dia pun melemparkan ke arah kaki tersebut untuk memastikan apa dia manusia atau bukan. Tapi tidak ada respon, kemudian dia membuka kulkas dan membawa isi kulkasnya. Dia juga menemukan headset yang bisa digunakan menjadi antena radio dan mengambilnya. Dia juga mengambil Nutella, bahkan jaket yang langsung dia pakai. Terakhir, dia penasaran dengan sosok yang tidur itu, dan ternyata itu adalah kanibal yang sedang tidur. Tak lama datang kanibal yang menyerang dengan cepat.
Junyu mencoba berlindung di balik kanibal yang entah tidur atau sudah mati itu karena tidak bangun-bangun. Junyu pun akhirnya kabur dan berhasil ke kamarnya lagi. Junyu terlihat makan hasil jarahannya tadi dan mengirimkan sebagian ke Yubin, termasuk juga mengirimkan HT yang dia ambil tadi. Mereka pun juga mulai berkomunikasi dengan HT itu. Junyu juga berterima kasih karena merasa Yubin sudah menyelamatkannya, karena tadi dia hampir mau bunuh diri. Yubin memintanya untuk ganti topik dan akhirnya mereka makan spaghetti di apartemen masing-masing. 라면 끓일 줄은 알아요? Setelah itu Yubin juga cerita kalau dia takut ketinggian. Tak lama seperti terdengar suara hujan, tapi ternyata itu adalah suara banyak kanibal yang masuk ke pintu utama apartemen. Junyu dan Yubin spontan tiarap agar tidak ketahuan. Saat mengambil kampak, Yubin tidak sengaja menyenggol perabotannya. Para kanibal itu pun mendekat ke tempat itu dan Yubin tampak sangat ketakutan. Junyu menanyakan nomor unit apartemennya, ternyata dia mencoba mengalihkan para kanibal dengan menelepon tetangganya Yubin. Mereka kemudian packing dan merencanakan ke lantai 8 yang kosong dari kanibal. Junyu bilang tidak masalah kalau bukan lantai 8, tapi Yubin sangat bertekad untuk ke lantai 8 dan dia tidak akan pergi lewat pintu depan. Yubin pun turun memakai tali dan mengalihkan para kanibal dengan membawa kampaknya juga. Yubin melihat pistol punya Polwan yang waktu itu dan mencoba mengambilnya. Kemudian ada kanibal yang mau menyerang Yubin, untunglah Junyu ikut turun dan menyelamatkannya. Mereka akhirnya berhasil ke lantai 8. Kemudian terdengar ada suara teriakan. Dan ternyata ada satu kanibal yang diikuti oleh rombongan kanibal lainnya. Junyu pun mencoba menghadangnya. Akhirnya ada penghuni apartemen yang masih hidup dan menolong mereka. Meski ditolong, Yubin curiga dengan laki-laki yang menolong mereka itu. Kemudian mereka ngobrol dan laki-laki itu menyuguhkan mereka minuman dan makanan. Walau sempat curiga, akhirnya mereka makan dan minum juga. Laki-laki itu bilang kalau persediaan makanannya akan cukup sampai tim SAR datang. Mendengar hal itu, Junyu dan Yubin terkejut karena baru tahu. Ternyata minuman mereka dikasih obat dan mereka pun tak sadarkan diri. Laki-laki itu pun mengikat tangan mereka. Dia membawa Yubin ke ruang terpisah dan mengurungnya di sana. Ternyata di ruangan itu ada kanibal yang merupakan istri dari laki-laki itu. Yubin yang masih setengah sadar mencoba menghindari kanibal itu yang masih dipegang talinya oleh suaminya. Kemudian laki-laki itu melepas talinya dan kanibal itu langsung menyerang Yubin dengan cepat. Saat laki-laki itu menjelaskan kalau kanibal itu adalah istrinya yang kelaparan, Junyu ternyata sudah sadar dengan menodongkan pistol. Laki-laki itu tidak merasa bersalah karena dia hanya ingin menolong istrinya saja. Junyu ingin mengajak laki-laki itu bicara. Kemudian laki-laki itu melepaskan talinya dan Junyu terseret ke pintu depan kamar kanibal dan Yubin itu. Kini Junyu yang memegang talinya. Laki-laki itu janji akan membiarkan Junyu selamat kalau dia membiarkan istrinya memakan Yubin. Laki-laki itu perlahan mendekat dengan membawa pisau dapur. Junyu pun mengancam akan membunuh laki-laki itu kalau mendekat, tapi tak lama talinya terlepas. Mendengar teriakan Yubin, Junyu mencoba membuka pintunya. Tapi laki-laki itu mendorong Junyu dan mengecek situasi di kamar itu dan membukanya. Karena sepi, dia memanggil istrinya dan istrinya langsung menyerang laki-laki itu. Ternyata kepala kanibal itu dikasih kresek oleh Yubin sehingga tidak bisa melihat dan seketika langsung menyerang dan menggigit suaminya. Suaminya pun pasrah karena merasa kasihan dengan istrinya yang dia anggap menderita. Melihat hal ini, Yubin yang sudah menodongkan pistol sempat iba. Tapi Junyu memberi kode untuk menembak mereka. Akhirnya Yubin pun melakukannya. Suara pistolnya membuat semua kanibal menuju ke arah mereka. Lalu Yubin memberi pistol itu ke Junyu. Dia menyuruh Junyu untuk menembaknya. Junyu sempat menolak, tapi Yubin tetap menyuruhnya melakukan itu. Walau Junyu sudah menodongkan pistol ke arahnya, tapi Junyu tidak tega. Saat mau menembaknya terdengar suara helikopter tim SAR. Mereka pun langsung keluar dan menghalang semua kanibal yang ada di sekitar situ. Kemudian saat rombongan kanibal mengejar mereka,
Yubin yang diganggu salah satu kanibal dan Junyu berusaha menyelamatkannya. Yubin akhirnya berhasil selamat, tapi Junyu masih menahan para kanibal dengan sepeda. Junyu pun akhirnya menyuruh Yubin untuk menahan helikopternya, sementara Junyu menahan para kanibal. Setelah beberapa lama, akhirnya Junyu menyusul Yubin ke atap. Junyu sudah sampai di atap dan ternyata tidak ada helikopter yang tadi mereka lihat. Junyu pun langsung berteriak apa ada orang lagi di sini sambil menangis. Kemudian pintu menuju atapnya dijebol oleh para kanibal. Junyu sempat menembak mereka dengan pistol beberapa kali, tapi pelurunya sudah habis. Saat mereka panik karena pelurunya habis, muncullah helikopter. Tim SAR langsung menembaki kanibal-kanibal itu dan akhirnya mereka naik ke helikopternya. Di helikopter, HP mereka dapat banyak notifikasi pertanda sudah ada sinyal. Di bagian akhir diketahui kalau ternyata tim SAR ke apartemen mereka karena unggahan Junyu yang menginformasikan keberadaannya dengan tagar "Aku harus bertahan".